Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan yang luar biasa untuk menyucikan diri sekaligus berkontemplasi. Itulah arti Ramadan bagi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Arif Satria. Bulan penuh berkah ini juga ia manfaatkan untuk memperkokoh spiritual dan emosional intelijen sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan. Bersama cendekiawan muslim yang tergabung dalam IJMI, Rektor IPB ini mengajak untuk bersama-sama menghayati nilai-nilai Islam dalam berbagai kegiatan. Seperti apa kegiatan Arif Satria di bulan Ramadan? Inilah makna Ramadan. Alhamdulillah, tentu kita punya kesempatan yang luar biasa untuk menyucikan diri kita, karena Ramadan ini sebenarnya kan diarahkan agar kita memiliki status takwa, memiliki kesucian diri, ya, karena dalam setahun perjalanan dinamika kehidupan itu begitu luar biasa, sehingga ada satu momen di mana kita ini harus berkontemplasi, kita ini harus membuat hati kita, jiwa kita semakin suci, juga semakin bening. Namun yang penting untuk kita pahami adalah bahwa ibadah Ramadan ini ternyata punya dampak yang saya kira sangat penting. Yang pertama adalah untuk memperkuat spiritual intelligence kita, di mana spiritualitas ini bisa menjadi fondasi dan modal kita dalam menjalani kehidupan. Begitu juga membangun emotional intelligence. Jadi emotional intelligence ini penting untuk memperkuat kemampuan kita mengendalikan diri, karena puasa pada hakikatnya adalah soal pengendalian, dan kita perlu untuk memperkuat silaturahmi dengan orang lain. Tapi silaturahmi itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu impact dari emotional intelligence kita. Jadi kalau kita memiliki kecerdasan emosional, maka pertama kita ini akan memiliki self-awareness, ya. Kita tahu kita ini seperti apa. Kemudian kedua, kita ini memiliki self-management. Dengan kita tahu kita ini seperti apa, maka kita akan bisa berperilaku seperti apa. Yang ketiga adalah empati. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, dengan adanya 3 tahapan tadi, maka ujungnya adalah relationship management. Ujungnya adalah silaturahmi. Jadi silaturahmi terbangun kalau kita memiliki empati yang baik kepada orang lain. Nah, itulah dalam hal ini kita selalu pada bulan puasa diminta untuk terus mengendalikan hawa nafsu, untuk mengendalikan emosi kita. Semua itu dalam rangka untuk bisa hablum minan nas dengan lebih sempurna. Jadi pada bulan puasa ini alhamdulillah kita ya silaturahmi terus kita jalankan. Kita mengadakan National Leadership Camp karena IJMI berusaha untuk fokus pada penguatan sumber daya manusia dengan 5K. Kualitas iman, kualitas fikir, kualitas kerja, kualitas karya, dan kualitas hidup. Jadi 5K inilah yang menjadi orientasi IJMI. Bagaimana para anggota IJMI dan juga orang-orang di luar IJMI bagaimana bisa meningkatkan kualitas dengan 5K tadi. Kita pun nanti pada minggu depan akan ada namanya Nabawi Award, ya, memberikan penghargaan kepada masjid-masjid yang secara komprehensif melakukan pembangunan masjid dengan tidak hanya pada dimensi ibadah, ya, tapi juga dimensi-dimensi lain seperti sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat sekitar, mengembangkan institusi zakat, ya, dan juga ada bidang pendidikan, ya, dan aneka program seperti Masjid Zaman Rasulullah kan memang multifungsi, ya. Nah, sekarang kita memberikan penghargaan kepada masjid-masjid yang menjalankan multifungsi tersebut. Dan masjid sendiri kan saat ini juga dituntut untuk lebih menggambarkan yang green masjid, ya, masjid yang hijau, masjid yang ramah lingkungan. Nah, itu hal-hal segini artinya itu bagian dari kita mampu merespons perubahan, mampu merespons keadaan yang saat ini memang sedang terjadi, dan kita harus menyiasatinya dengan langkah-langkah yang sistematis seperti tadi dengan program dai, program mubalik, pada saat sama ada digital leadership, ya. Itu bagian kita untuk bisa merespons perubahan.
Ya, Islam itu mengajarkan kemajuan. Itulah sekarang didorong oleh IJMI. IJMI selalu mencoba untuk mengantarkan bahwa Islam itu sumber kemajuan. Nah, kemampuan kita menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran yang sebenarnya menuntut kita untuk bisa mempraktekkan nilai-nilai kemajuan itu. Jelas ya, kita harus menjadi ulul albab. Surat Ali Imran 190-191. Menjadi ulul albab itu artinya apa? Menjadi pembelajar sejati. Menjadi pembelajar sejati, Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Jadi kita ini dituntut untuk menuntut ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Artinya long life learning, pembelajar seumur hidup, itu menjadi keniscayaan. Kalau kata-kata Einstein kan, if you stop learning, you start dying. Kalau kau berhenti belajar, artinya kau sudah memulai kematian. Artinya apa? Hidup inilah soal belajar, ya. Belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dengan belajar dengan makna yang lebih universal, makna yang lebih substansial, ya. Kita harus mempraktikkan itu. Islam juga mengajarkan kita ini selalu berorientasi masa depan, ya. Coba kita lihat di surat Al-Hajj ayat 18, ya. Kita harus dituntut melihat masa lalu untuk kepentingan masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Jadi selalu untuk masa depan. Artinya Islam mengajarkan kita untuk berpikir masa depan. Islam juga mengajarkan kita untuk berkolaborasi. Ya. Coba watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi untuk kerja keras kita dituntut untuk bisa saling menginspirasi kebenaran dan kesabaran. Minta doa orang tua, ya, kemudian minta restu, mohon maaf dan sebagainya, karena ridho Allah itu ada ridho orang tua. Ridho Allah itu adalah ada pada ridho orang tua. Jadi dengan orang tua itu menjadi hal yang mutlak, ya. Kemudian juga dengan para sahabat, dengan kolega, dengan keluarga, dengan saudara-saudara, ya itulah yang saya kira sangat penting untuk. Jadi ini menjadi sebuah modal sosial karena silaturahmi terbangun, ya, kita bermaaf-maafan, jadi minimal rasa permusuhan itu akan mereda. Ya. Nah, lagi-lagi, kalau kita mampu mentransformasikan tradisi silaturahmi, ya, pada Idul Fitri ke dalam 11 bulan pasca Idul Fitri, itulah menjadi modal penting bagi penguatan social capital kita dan jejaring kita. Itu dia makna Ramadan menurut Arif Satria, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia IJMI. Lalu, bagaimana makna Ramadan menurut tokoh publik lainnya? Saksikan hanya di channel bisnis.com.